Halo teman-teman, kemarin kalian udah bikin tampak depan dan tampak belakang. Nah, sekarang kita akan bikin tampak samping ya. Ini pelajaran keempat berarti. Tampak samping ini diperlukan banget buat kalian yang memang ingin gambar detail di tampak sampingnya, misalnya di lengan, di bagian samping badan dan samping rok misalnya ya. Dan ini perlu banget buat kalian pelajarin. Sekarang tetap sama, bikin garis-garis dulu. Dari garis-garis ini kita tetap menandainya menjadi 9 kepala. Jadi satu kepala kalau yang aku bikin sekarang adalah 2 cm karena kertas aku landscape dan kertas A4 landscape. Jadi kecil ya, jadi 2 cm per kepalanya. Jadi satu bidang itu yang 2 cm itu adalah satu kepala. Dan kita bikin tetap 9 kepala. Ini sama aja dengan yang tampak depan dan tampak samping ya. Jadi kamu pastiin garis-garisnya benar, karena dengan menaruh garis-garis benar kamu akan dapat proporsi yang benar. Dan sekarang kita di bagian 1 itu sudah dinomorin ya. Jadi kalian sebelum memulai dinomorin dulu. Ini adalah kepala, kalian bikin bulat. Dan ini aku kasih tahu patokannya dari yang kemarin ya. Di kotak nomor 1 adalah kepala, yang kedua itu pundak. Nah, kalau kalian belum tahu, kalian silahkan simak video sebelumnya. Kita bikin tampak samping, tapi kita tanda-tandain dulu. Oh, ini pundaknya di setengah kotak nomor 2. Dan di kotak nomor 3 itu yang akhir adalah pinggangnya. Nah, ini bentuknya adalah shape S. Shape S kalau di samping, jadi itu punggungnya ke belakang, dadanya maju ke depan, jadi agak seperti S ya. Dan kita satuin bentuknya. Ya, ini seperti dasi kupu-kupu sebenarnya, tapi besar sebelah. Nah, kamu tandain pinggangnya tepat di nomor 3 akhir. Ya, jangan melebihin banget dari kepala yang kamu bikin untuk patokannya. Sekarang kita ke bagian kaki, itu lutut ada di kotak ke-6 akhir. Aku tetap bilang kotak biar kalian juga kalau belum bisa bikin kotak-kotaknya aja. Dan ini pahanya udah ada lututnya, dan sekarang ke betis di nomor 8 akhir ya. Jadi mulai ingat-ingat, badan itu berarti kotak kedua sampai ke-4, paha 5, kotak 5 dan ke-6, betis 7 ke-8. Aku selalu sering ulang karena itu penting banget buat kalian ingat, jadi kalian bisa independen nanti untuk gambarnya. Dari kotak nomor 9 ini kalau nggak pakai sepatu itu setengahnya ya, berarti setengah dari kotak nomor 9. Kalau pakai sepatu berarti full. Dan ini looknya kalau tampak samping. Oke, sekarang sudah jadi. Sekarang kita kasih detailnya, detail tangan, lengannya. Jadi aku agak miring karena memang aku mau nunjukin supaya tidak tertutup badannya. Ya, kalau kalian hobi ngaca di cermin, kalian lihat deh kalau tangan kalian misalnya miring, melengkung itu gimana bentuknya. Dan itu perlu banget untuk kamu pelajarin untuk tahu, oh iya ya tangan begitu ya. Dan ini kasih mukanya tampak samping. Dan kita sekarang kasih dadanya. Dadanya ada di mana ya? Dadanya ada di garis kedua akhir, tapi agak turun sedikit. Ya, udah jadi, kamu kurus-kurusin sedikit supaya tidak kayak orang buncit. Nah, itu patokannya aja. Nah, sekarang kamu kasih juga sendi untuk di bagian paha atas ya. Dah, oke. Sekarang aku tinggal outlinein supaya kita tahu bentuknya. Outlinein pelan-pelan. Ya, buang garis-garis yang nggak perlu. Biasanya kalau yang baru belajar boleh hapus dulu setelah di outline ya. Tapi kalau misalnya kamu masih pingin menggambar ulang, kamu mendingan jangan dihapus garis-garis pensilnya. Biarin aja biar ketahuan. Oh iya ya, bentuknya di situ, bentuknya di situ. Nah, tapi kalau memang kamu mau pakai sebagai passion
ilustrasinya, base ini, dasar ini kamu berarti harus hapus. Bentuk yang cakep dan bagus itu relatif ya. Kalau baru belajar nggak apa-apa lah, kurang-kurang bagus, tapi nanti kita dengan seringnya praktek itu akan bagus. Baik, ini udah jadi bagian pertama. Aku akan memberi sampel yang kedua itu untuk kalian lihat, dan bukan mungkin ya, kamu kalau mau praktekin bagus banget. Ya, ini adalah contoh keduanya. Tetap tarik garis. Nanti yang ketiga aku nggak pakai garis lagi tengah ya, tapi kalian tetap harus pakai garis tengah kalau baru belajar. Tapi kalau kalian daya tangkapnya tinggi, nggak perlu. Dah kasih oval. Dah ini menentukannya gimana? Dah kamu udah mulai latihan tanpa penanda-penanda ya. Tapi ini aku kasih langsung lengkungan-lengkungan. Ini kebalikannya dari yang tadi. Jadi ini mirrornya ya. Sekarang kasih lengkungan, oval dan persegi panjang. Terus kamu nanti satuin. Jadi walaupun dia miring ke kanan ke kiri, dia tetap akan menuju di satu garis dari kepala sampai ke kaki itu sama, supaya untuk berdirinya tetap lurus. Ya, ini kita kasih tangannya. Tangan tuh dari persegi, tangan atas dan lengan bawah. Kasih jari juga. Ya, jadi dia bertolak pinggang gini ceritanya. Dan sekarang kasih finishing, kasih dada. Ingat tadi dada di bagian mana, kamu harus sudah mulai ingat. Dan kamu tetap harus praktek. Ya, ini gambar keduanya udah jadi. Bentuk betisnya jangan lupa untuk agak menonjol kalau tanpa samping. Jadi kamu kasih bentuk seperti itu. Sekarang aku kasih outline. Aku kasih muka tanpa samping. Ya, aku kasih hidung sedikit. Nanti kita akan belajar wajah ya. Jadi sekarang belajar badannya dulu. Nanti kita akan belajar anatomi yang lain seperti wajah, terus lengan, tangan, jari jemari, dan kaki, dan tentunya muka dan rambut. Oke, teruskan sampai ke bawah. Jadi deh. Nah, kalau misalnya kamu merasa itu kegemukan atau memang gak pas porsinya, kamu bisa kecilin ya. Kecilin sedikit-sedikit. Oke, ini udah jadi. Aku akan praktekin berikutnya. Jadi kamu coba lihat dan silahkan mencobanya. Oke. Nah, yang terakhir ini aku tidak memakai garis tengah lagi. Tapi kamu kalau mau tetap pakai saja garis tengah. Ini aku sudah menggunakan metode yang lebih simpel, sama dengan yang kedua ini sebenarnya. Yang ketiga ini, nah dari oval terus bikin lehernya dan bikin juga oval yang besar yang melonjong, terus juga oval yang kecil untuk pinggulnya dan oval yang panjang untuk betisnya. Ingat ya, itu harus tetap, walaupun dia miring kanan kiri dari kepala sampai kaki akhir, telapak kaki itu harus sejajar, lurus ke bawah. Jadi tidak miring-miring. Banyak banget yang baru belajar itu suka miring-miring. Coba tetap kamu kalau belum bisa tetap kasih garis bantu, garis tengah. Dan ini aku sudah mulai agak pose, jadi aku kasih kakinya yang di belakang dan tangan ada 2 tangan ya. Coba kamu berimajinasi, kamu coba bayangkan apa yang bakal terjadi di kamu kalau kamu mencoba yang seperti ini. Baik teman-teman, terima kasih banyak, selamat mencoba. Semoga video ini berguna banget buat kamu belajar fashion design. Nah, kalau misalnya kamu ingin belajar fashion design secara mendalam, fashion ilustrasi secara mendalam dan melalui online, kamu bisa ke Digi Fashion Academia. Aku akan mengajarkan di sana, dan di sana ada sesi tanya jawab juga. Jadi kamu selain diajarin, dicek pelajaran-pelajarannya dan PR-nya kamu akan dicek sampai kita usahakan harus lebih bisa dari sebelumnya ya.
Selamat mencoba teman-teman, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa juga untuk share video ini di sosial media kalian. Dengan begitu membantu juga untuk channel YouTube Adi Barlan ini berkembang, dan aku akan lebih semangat karena itu. Terima kasih banget, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dadah.